A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi di SMK Subuh Menggapai Keberkahan. Kali ini pagi ini saya ada di satu tempat. Nah, kemarin kita bahas tentang la tahzan dengan la takhaf. La tahzan wa la takhaf. Jangan bersedih, jangan juga takut. Kenapa kok la tahzan wa la takhaf? Innallaha ma'ana. Karena Allah bersama kita. Allah selalu hadir. Cuma memang menghadirkan Allah atau bicara kepada Allah itu tidak semudah bicara tentang Allah. Bicara tentang Allah itu lebih mudah daripada bicara kepada Allah. Padahal seharusnya bicara kepada Allah itu yang lebih mudah, karena Allah lebih dekat. Allah itu alimun bidzatis sudur, tahu yang ada di lubuk hati kita. Allah itu sami'un, maha mendengar, basirun, maha melihat. Cuma memang kita lebih mudah bicara tentang Allah daripada bicara kepada Allah. Nah, kemarin di la tahzan dan la takhaf kita bahas tentang ayat Al-Baqarah 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang walantardo Yahudu wan Nasara itu mengetahui kitab suci Al-Quran kita. Mereka pelajari kitab-kitabnya, mereka pelajari juga kitab kita. Bahkan mereka lebih tahu daripada kita. Banyak mereka yang pandai tafsir, banyak mereka yang paham asbabun nuzul, banyak mereka yang mengerti bahkan hafal isi Al-Qur'annya. Nah, wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqo wa hum ya'lamun. Cuma mereka tahu yang benar, tahu betul dia. Tahu laya'lamunal haqqo. Iya kan? Wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqo. Mereka menyembunyikan, benar-benar akan menyembunyikan kebenaran itu. Wa hum ya'lamun, dan mereka tahu kebenaran itu. Nah, abang kakak ya bunda yang baik rahmati Allah, mereka tahu kitab suci Taurat, Injil, kitab suci kita juga. Itu seperti mereka tahu anak-anaknya gitu, apa makanan favoritnya. Nah, maka mereka tahu isi Al-Qur'an, mereka pelajari, tapi dipakai untuk menyesatkan kita dan supaya kita jauh dari kebenaran. Nah, jadi teman-teman Yahudi wan Nasara itu tahu yang benar yang mana. Mereka sangat tahu, tapi mereka sembunyikan. Nah, bedanya antara orang yang tidak tahu sama sekali, itu kan mungkin dia berbuat sesuatu ya karena tidak tahu gitu. Ya mau diapakan karena tidak tahu. Tidak boleh dihukumi lebih gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka tahu tapi menyembunyikan, nah ini yang disebut jahat. Makanya di Quran itu di dalam Al-Fatihah disebut waladdallin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang maghdub itu dimurkai oleh Allah, waladdallun. Maghdub itu Yahudi dimurkai oleh Allah. Dallun itu Nasrani. Di dalam Al-Qur'an begitu Allah berfirman. Nah, contoh misalnya layaktumunal haqqo, mereka menyembunyikan wahum ya'lamun. Kemarin kita bahas tentang Jus, tentang orang Yahudu itu tidak merokok, tapi mereka bikin rokok. Mereka tidak minum minuman keras, tapi mereka bikin minuman keras. Mereka tidak makan babi, tapi mereka pelihara dan bahkan menyebarluaskan babi, menjadikan babi dengan segala macam turunannya, produk turunannya. Lalu mereka tidak transaksi secara riba, tapi mereka
menggunakan atau menciptakan bank. Mereka tahu kebenarannya, dan mereka tahu kalau syariat Islam ini dipakai, kalau umat muslim ini jauh dari rokok, jauh dari minuman keras, jauh dari babi, jauh dari riba, pasti berhasil nih, doanya mustajab, akad-akadnya selamat. Tapi itu tidak terjadi. Hari ini banyak saudara-saudara kita terjebak riba, banyak terkena dengan minuman keras. Bahkan mungkin dia tidak ada niat untuk minum minuman keras, tapi ya kena. Dari mana? Minuman-minuman kekinian yang dicampur dengan rum, kue-kue Black Forest yang ada alkoholnya, ada rumnya. Rum itu kan mengandung alkohol. Makanan seafood yang bercampur dengan arak merah, hangciu. Ada mirin dalam makanan-makanan Jepang. Ada lemak babi yang dicampur dalam minuman, dalam minuman makanan-makanan kekinian. Ini luar biasa. Jadi satu ekor babi itu ada 1.300. Maka saya rekomendasikan abang kakak, silakan follow itu Halal Corner, kemudian Bang Anca, ada Mbak Anti, Lynch Traveler, ada kulinermuslim.id, akun-akun akun-akun penggerak-penggerak halal. Teman-teman harus follow, wajib follow, kasih centang di belakang, di tanda lonceng itu kasih centang supaya kalau mereka posting teman-teman bisa langsung tahu. Nah, ini pembahasan kita yang kemarin. Jadi mereka tahu tapi mereka tidak melakukannya. Alhamdulillah. Nah, abang kakak yang baik yang rahmati Allah, pagi hari ini kita masuk di juz 3. Banyak sekali ayat-ayat di sini. Nah, juz 3 ini sebagian besar bicara tentang infak, ya kan? Jadi dimulai dengan tadi ada ayatul kursi, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu jangankan tidur, mengantuk saja tidak. Berarti apapun yang Allah lihat itu pasti ada balasannya. Yang Allah saksikan ada balasannya. Kan Allah tidak mungkin tidak lihat gitu. Allah pasti lihat. Cuma kita yang sering hilang kesadaran bahwasanya Allah sedang melihat kita. Allah sedang menyaksikan kita. Nah, di sini di ayat-ayat ini banyak sekali ayat tentang infak. Dimulai dari ayat 265. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamatsali jannatin birabwah asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan yang lebat, maka kebun tersebut menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun sudah memadai. Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi tidak ada ceritanya Allah tuh perlu infak kita, teman-teman. Abang kakak tidak perlu, Allah tuh tidak perlu duit kita gitu. Kita yang perlu kan. Kita yang perlu. Makanya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah, memperteguh jiwa mereka, seperti kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan yang lebat. Berarti itu pasti berbuahnya 2 kali lipat. Harganya hasil buahnya bagus, buahnya manis-manis. Itu perumpamaan infak yang diniatkan untuk Allah. Fa illam yusibha wabilun fatal. Kalaupun tidak kena hujan, ya embun saja sudah membuat pohon ini jadi subur. Masya Allah, tabarakallah. Wallahu bima ta'maluna basir. Kita buka 265 ya. Abang kakak silakan buka 265. 265. Al-Baqarah surat kedua ayat 265. Oke. Kita lanjut 266. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab tajri min tahtihal anharu lahu fiha min kulli thamarat. Coba lihat.
Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab wa a'nabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahul kibar wa lahu dzurriyyatun du'afa. Nah, ini kita mulai masuk ke ayat 266. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar. Maukah kalian memiliki sebuah kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Lahu fiha min kulli thamarat. Nah, semua buah-buahan ada di situ. Wa asabahul kibar wa lahu dzurriyyatun du'afa. Begitu sampai masa tuanya, dia memiliki kebun-kebun yang masa tuanya, sedangkan dia memiliki anak keturunan yang masih kecil dan lemah. Dah? Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Lalu kebun itu ditiup angin dengan keras yang mengandung api sehingga terbakarlah. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ini perumpamaan abang kakak menunjukkan bahwasanya ada orang yang punya penghasilan, punya income baik, punya bisnis, punya usaha, berhasil sudah. Memang berhasil gitu loh. Tapi sampai masanya, sampai di titik-titiknya itu Al-Baqarah 255 ini bicara tentang infak karena Allah. Kebun pohon lebat. Begitu masuk QS 2266, di sini bicara tentang perumpamaan orang yang juga punya kebun lebat, tapi akhirnya dia terbakar. Fa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa. Yang pertama, anak keturunan, cucu-cucunya lemah, anak keturunannya lemah. Yang kedua adalah narun fahtaraqat, terbakar. Abang kakak mungkin pernah dengar cerita orang kaya raya, begitu orang tuanya sudah mulai banyak numpuk harta, banyak nyimpan uang, aset di mana-mana, anak cucu keturunannya bukannya malah melanjutkan kebaikannya, justru malah memperebutkan harta-hartanya. Inilah ayatnya. Jadi yang dimaksud dengan wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa, dia sudah di fase puncak, sudah terkenal, sudah hebat, anak keturunannya itu bukan jadi nambah kebaikan dia, justru malah nambah masalah. Kenapa? Anak-anaknya lemah. Apa yang lemah? Lemah imannya, lemah tauhidnya, lemah juga pengetahuannya tentang Allah. Ini menyeramkan abang kakak. Jadi kita numpuk-numpuk harta, numpuk-numpuk dunia ini, justru malah anak cucu keturunan kita malah berantem. Sering dengar kan orang tuanya yang kalau bahasa Melayunya itu tungkos lumus gitu. Orang tuanya tungkos lumus, orang tuanya cari-cari harta, anaknya jual-jual harta. Anak-anaknya yang jual-jual aset. Ya kan? Dijual dengan harga yang murah, lalu dibeli sama orang-orang kapitalis, dibikinkan ruko, dibikinkan apa, dijual lagi. Terus yang nyewa kita tuh, bayangkan. Sedih betul rasanya. Ini ayatnya. Jadi saat kita numpuk-numpuk harta ini, ada fasenya anak cucu keturunan kita yang justru malah memporak-porandakannya. Termasuk juga kan ada istilah tuh generasi pertama, generasi perintis, generasi kedua tuh generasi penikmat, generasi ketiga generasi penghancur. Na'udzubillah min dzalik. A'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga apa yang kita lakukan, apa yang kita rintis hari ini, jangan sampai menjadi maksiat
atau jadi dosa jariah. Walahu dzurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Aku jelaskan begitu kata Allah supaya kalian berpikir. Nah, di ayat 267 Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabith. Nah, ini yang saya mau bahas habis ini, kita belajar sama-sama. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhi illa an tu'midu fihi wa'lamu anna allaha ghaniyyun hamid wa'lamu anna allaha ghaniyyun hamid wa'lamu anna allaha ghaniyyun hamid. Ayat ini nih saya sempat tahan gitu, nggak berani saya nyampaikannya gitu, nggak berani juga saya membahas ayat ini di ayat 267. Setelah tadi kita dengar cerita tentang orang-orang yang menumpuk-numpuk hartanya, lalu dia juga tersiksa dengan harta yang dia tumpuk, maka ini lanjutannya gitu. Bagaimana melihat orang hari ini bersikap terhadap hartanya. Allah udah sindir nih 1400 tahun yang lalu gitu. Bagaimana cara orang bersedekah, cara orang berinfak. Maka saya sering tanya, uang 100.000 itu besar atau kecil? Jawabannya tergantung. Kalau dibawa ke mall jadi kecil, dibawa ke masjid entah kenapa padahal uang yang sama kok terasa besar. Cobalah lihat. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat. Satu perintahnya, infakkan yang terbaik. Kalau mau ngasih, kasih yang bagus. Kasih tuh kasih yang kita suka. Belajar, saya pun belajar. Berapa kira-kira nominal yang kira-kira pantas, yang kira-kira layak untuk kita ngasih ke orang. Nah, jangan nunggu juga sempurna. Kalau misalnya dianggap, oh kalau aku ngasih dalam bentuk uang ini tidak jadi apa-apa, jadi ngasih barang ya lah, ngasih masakan, ngasih ini. Semampu kita teman-teman, semampu kita. Jadi kalau infak yang baik, yang bagus. Min thayyibat. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hasil-hasil panen, buah-buah kebun. Antum kan punya kebun? Punya ini, kasih hasilnya, keluarkan dia. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhi illa an tughmidu fihi illa an tughmidu fihi illa an tughmidu fihi. Boleh dikasih, boleh diambil, boleh diserahkan, boleh digeser. Tapi jangan sampai yang kita geser itu yang kita juga tidak mau ngambilnya. Selain dengan memicingkan mata. Masya Allah ya. Allah nyindirnya tuh telak betul gitu. Ya seperti yang saya bilang, Idul Adha banyak yang minta daging kurban atau yang banyak yang berkurban? Kan udah tahu jawabannya kita. Banyak yang minta daging kurban. Tapi yang minta daging kurban ini pakai apa datang ke masjid-masjid itu? Pakai motor. Berapa harga motor? Sekian juta. Kenapa kok kurban enggak? Karena kurban enggak dianggap penting. Atau ada juga, saya pernah dengar cerita waktu saya ngobrol sama tukang gali kubur, tukang mandikan jenazah. Mereka bilang, Ustadz, nih teman-teman tukang gali kubur ada yang dibayarnya cuma 10.000 Ustadz. 4 orang gali kubur, gali lubang kuburan, dibayarnya 10.000. Itu pun uangnya dilempar. Berarti kalau 10.000 dibagi 4 orang, satu orang dapat 2.500. Nah, kalau ngasih orang maunya yang jelek-jelek, ngasih orang maunya yang sisa-sisa, ngasih orang maunya yang bekas-bekas gitu.
Tapi giliran untuk diri sendiri, dia mau ambil yang terbaik. Nah ini loh yang membuat kita tuh hari ini belum bisa diangkat Allah derajatnya, belum bisa dikasih, karena kita suka ngasih yang sisa. Kalau kemarin saya bahas, kalau kita dapat rezeki, dapat pertolongan di last minute, ini ya rumusnya ya. Jangan ngasih yang jelek, bahkan tak mau. Tiga, gini, kalau kita datang ke Allah last minute, kalau kita datang ke Allahnya last minute, maka Allah juga datang last minute. Kalau kita ngasih Allah maka Allah juga kasih seharusnya gitu ya. Tapi Allah tuh maha baik gitu. Kadang-kadang kita ngasihnya tidak seberapa, Allah balasnya udah sangat luar biasa. Maka ayat ini jadi sempurna teman-teman ketika disambung dengan ayat 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan tuh selalu nakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Nantilah, jangan dulu, ini nanti aja. Nah, makanya nih dari ayat 265 sampai 268 itu kita bicara tentang betapa pelitnya, bakhilnya kita pribadi gitu ya. Nah inilah yang jadi PR bersama teman-teman. Memang Allahumma paksakan gitu, Allahumma paksakan. Harus dipaksa memang sedekah nih. Harus kita dorong diri kita untuk sedekah, harus kita dorong kepedulian kita untuk melihat orang lain. Maka hadirnya Baitul Mal misalnya. Nah itu untuk membuat teman-teman bisa memberikan. Tapi jangan juga misalnya gini, ini kayaknya barang saya ini barang jelek, tidak ada yang mau nerima. Kalau itu masih layak dan masih bisa betul-betul digunakan, mungkin antum standarnya udah tidak mau menggunakan barang itu. Nah maka titipkan ke tempat-tempat yang memang membutuhkannya. Ya macam-macam bisa kita geser kan. Nah, saya kepikir kemarin tuh ada teman-teman bikin Babe Jamal, barang bekas jadi amal. Babe Jamal, barang bekas jadi amal. Ada aplikasi kita yang kita buat tuh surau, aplikasi surau. Itu memang menjadi jembatan gitu untuk teman-teman bisa beramal dengan barang-barang itu, atau untuk orang bisa membeli dengan ini. Nah ini harus dipaksa teman-teman, bongkar-bongkar lemari, cek-cek. Saya ngalami berkali-kali dengan izin Allah. Apa yang kadang-kadang diperlukan, apa kadang-kadang yang saya diinginkan, diwujudkan dengan cara-cara yang tidak segar. Tapi setelah kita geser sesuatu, setelah kita memikirkan sesuatu, setelah kita memaksa diri kita untuk memberi, maka Allah bilang di sini kan, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan kemiskinan. Di ayat sebelumnya, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Nah, lihat itu dalam kulkas, lihat itu dalam lemari. Ayo cek-cek abang kakak, bismillah gitu loh. Ya, harus banyak yang kita geser gitu. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita nih bisa berbagi, bisa terus nolong, bisa terus bantu. Nah saya juga kadang-kadang tuh serba salah gitu ya. Lihat di lemari tuh ada baju, ada pakaian, ada apa. Nah saya ngerasa, wah ini aku bukan punya aku gitu. Ini dikasih sama orang.
nanti kalau disedekahkan aku belum pakai, orangnya sedih. Akhirnya dipakai dulu lah, dipaksa pakai dulu berapa kali, habis itu izin. Nah, ini saya geser. Kalau enggak penuh lemari abang kakak. Nah, bismillah, siapa tahu abang kakak juga punya rasa yang sama, geser. Ada baitul mal, ada gerakan pak beras, siapkan kantong plastik, bongkar lemari sering-sering. Itu tupperware, gelas dan segala macam tuh dipajang-pajang di display. Itu enggak nambah pahala gitu. Geser. Ya, nah begitu saya pernah bilang sama kakak-kakak kan, di tumpuk-tumpuk barang-barang yang bagus-bagus, giliran meninggal istri yang kedua yang makainya, naudzubillah min dzalik kan. Maka pakai kak. Saya bilang juga sama bunda sama istri saya, kalau ada apa-apa dipakai barangnya dipakai. Dah. Jadi abang kakak semuanya, hari ini itu materi kita dari mulai Al-Baqarah 265 sampai Al-Baqarah 268. Dari 265 sampai 268. Nah, mudah-mudahan Allah kasih kita pelajaran bahwasanya belajar untuk memberi yang terbaik. Belajar untuk memberi yang terbaik. Karena kalau kita datang ke Allah last minute, ya Allah ngasih kita datang ke kita last minute. Kalau kita ngasih ke Allah yang sisa-sisa, ya jangan heran dong kalau kita juga dapat ya sisa-sisa. Karena memang rumusnya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau enggak akan dapat kebaikan yang tinggi, yang hebat, yang keren, enggak bisa dapat yang terbaik kalau kita masih geser yang sisa-sisa. Belajar untuk memberi yang terbaik. Itu poin penting hari ini. Bismillah ya. Belajar untuk memberi dengan pemberian yang terbaik. Apa? Harta, tenaga, doa. Kalau ngasih harta, kasih yang bagus. 2, kalau ngasih tenaga yang terbaik, totalitas apa yang bisa kita kasih. Terus kalau ngasih doa yang terbaik juga. Nah, maka poin penting hari ini adalah belajar untuk memberi yang terbaik. Nah, kata-katanya juga belajar, dicicil lah, belajar untuk memberi yang terbaik. Itu yang nak kita makan, itu yang kita kasih ke orang. Itu yang mau kita pakai, itu juga yang mau kita bisa geser semampu dan sebisa kita. Ayo bismillah gitu. Jadi kalau kita nengok tuh, kira-kira kalau orang dikasih ini nih, senang enggak kira-kira ya? Layak enggak kira-kira? Nah, itu yang jadi cara berpikir kita gitu ya. Nah, mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa belajar sama-sama untuk memberi yang terbaik. Itulah materi kita hari ini abang kakak. Ya, saya izin guru balik awal. Jazakumullah khair, jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak atas semua kebersamaannya dari ayat 265 sampai 268. Ini sudah pernah saya bahas, jadi cuma slide-slide aja. Cuma tipis-tipis saja. Yang jelas, yang pasti, poin penting di hari ini adalah belajar memberi yang terbaik. Apa itu? Harta, tenaga, doa. Belajar kita memberi yang terbaik. Jazakumullah khair, terima kasih banyak abang kakak yang baik yang dirahmati Allah. Kita ketemu lagi besok insyaallah di SMK Subuh Menggapai Keberkahan yang ada di YouTube, yang ada di Instagram. Terima kasih banyak sudah bergabung, sudah membersamai. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih, mohon doanya untuk saya, mohon doanya untuk istri saya Bunda untuk ibu, untuk mama di Pontianak, ibu di Lampung, dan semua keluarga besar Masjid Kapal Munzalan, keluarga besar yang hari ini membersamai. Jazakumullah khair, jazakumullah khair. Teman-teman, belajar untuk berpikir setiap hari, saya bisa ngasih apa di mindsetnya, di otaknya. Kalau ketemu orang, kalau ketemu siapapun, belajar sekuat tenaga, saya bisa ngasih. Ini salah satu indikator yang akan membuat antum diangkat derajat sama Allah. Ini akan jadi salah satu indikator yang membuat antum punya rezeki lebih dibanding yang lain. Ini akan menjadi indikator yang membuat antum akan dimudahkan segala urusan. Otaknya berpikir, saya bisa ngasih apa? Oh, ini lagi naik Ustadz, ini lagi ini Ustadz. Iya, paham, saya tahu. Tapi teman-teman, ada 3 yang bisa kawan-kawan kasih.
harta, tenaga, doa. Oh, belum punya uang sekarang, ya udah kasih harta, kasih tenaga yang terbaik. Mikul beras, ngantar beras, bantu orang, masak, ikut hadir di masjid, nyikat WC, apapun lah, pokoknya kasih yang terbaik. Nggak bisa juga, ya sudah dari jauh doakan. Nengok ada orang berbuat baik, ikut doakan. Jadi ada yang bisa ngasih dengan harta, ada yang bisa ngasih dengan tenaga, ada yang bisa ngasih doa. Maka otaknya harus berpikir, saya bisa ngasih apa? Sering-sering. Nah, kalau dianggap orang sok-sokan, Ustaz, loh, mana ada perbuatan baik yang tidak ada musuhnya? Orang kalau udah tidak suka sama kita, ya apapun yang kita kerjakan salah kan gitu. Makanya tuh jangan pusing apa kata orang, harusnya pusing apa kata Allah dong. Maka berpikirlah dengan indikator yang tadi saya bilang. Apa yang saya bisa ngasih apa? Oke, sip. Nah, saya bisa ngasih. Belajar memberi yang terbaik. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Terima kasih banyak abang kakak semuanya. Barakallahu fikum, berkah selalu. Pasang di mindset setiap hari, saya bisa ngasih apa? Oke, saya bisa ngasih apa? Oh, bisa rental telinga. Ada teman kita lagi punya masalah. Nah, kita rentalkan telinga kita. Ayo, kamu ngomong aja. Ambilkan kopi 1 gelas, bacakan ayat kursi di kopi itu, diruqyah tipis-tipis, diaduk. Kalau abang kakak ngaduk minuman, putarnya ke kiri ya, seperti putaran tawaf. Putaran tawaf. Jadi kalau ngaduk tuh jangan ke dalam, jangan ke kanan. Ngaduknya tuh ke putaran kiri, putaran tawaf. Nah, itu jadi otaknya harus saya bisa ngasih apa. Nah, kasih minum, dah kasih telinga. Banyak orang hari ini tuh bukan mau perlu nasihat, dia hanya perlu didengarkan. Maka abang kakak buka usaha rental telinga. Siap mendengarkan curhatan Anda. Jadi bikinkan minuman, ngaduknya searah dengan putaran tawaf. Nah, ini banyak yang belum tahu, banyak yang belum paham ngaduknya ini. Nah, putaran tawaf. Oke, bacakan ayat kursi, bacakan doa yang baik-baik. Habis itu kasih minum tamunya, kasih minum orangnya. Nah, habis itu dengarkan dia ngomong. Rental telinga. Insya Allah tuh sebelum dia cerita yang lain-lain, nanti dia udah langsung, oh gitu ya Ustaz ya, udah langsung sembuh dengan sendirinya. Dia hanya perlu didengarkan saja, hanya perlu didengarkan. Rental telinga. Oke, sip. A good speaker is a good listener. Pembicara yang terbaik adalah pendengar yang baik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, selamat praktek teman-teman. Kakak-kakak, para istri, bikinkan minum untuk suami juga gitu. Putar di arah putaran sebelah kiri. Putaran searah tawaf sambil bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Selesai ngaduknya kan, gulanya udah turun, baru kasih minumannya ke orang-orang yang mau dikasih. Insyaallah itu jadi ruqyah, insyaallah itu jadi kebaikan, menghindarkan kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tolong doakan saya juga abang kakak ya. Doakan istri saya Bunda Ung, doakan keluarga-keluarga saya, doakan ibu di Lampung, ayah mama di Pontianak, doakan kami semuanya semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga doa saya untuk abang kakak semuanya. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.